Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ara Rosalia Safitri dan Nadir Rizkia Windy Paramita dengan NIM 21 dan NIM 22 akan mempresentasikan tugas Fuzzy Chamins. Di sini kita menggunakan dataset tentang kanker. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita menggunakan library NumPy, Pandas, dan Matplotlib, Seaborn, Sklearn Processing untuk min-max scalar, lanjut ke Sklearn Decomposition untuk PCA-nya. Dan di sini library-nya berhasil dimuat ya. Lanjut. Nah, ini untuk fungsi Fuzzy Chamins. Di sini kita tidak memakai library apapun, hanya menggunakan NumPy dan Pandas. Pertama ini untuk inisialisasi membership, membuat membership matrix U secara acak. Setiap baris dijadikan probabilitas dijumlahkan sama dengan 1 untuk iterasi awal FCM. Lanjut ke compute centroid untuk menghitung centroid berdasarkan membership matriksnya. Membership dipangkatkan dengan M fuzziness untuk menghasilkan bobot. Di sini bisa dilihat centroidnya adalah bobot dikali data dibagi total bobot. Selanjutnya ada dev update membership. Ini berfungsi untuk mengupdate membership matrix berdasarkan jarak ke centroid. Semakin dekat ke centroid, maka semakin besar membershipnya. Rumus menggunakan pembagian jarak antar cluster. Lanjut ke dev Fuzzy Chamins. Di sini kita menggunakan cluster 2 dengan M fuzziness 2. Max iterasinya 200 dan errornya di 1 error min 5. Di sini fungsi utamanya yaitu ada C untuk centroid, U untuk membership matrix. Nah, di sini U untuk inisiasi membershipnya. Untuk iterasi di dalam range max iterasi, C merupakan centroidnya. U new merupakan update dari membershipnya. Nah, lanjut ada cek konvergensinya, yaitu jika ada perubahan kecil maka konvergensinya akan berhenti. Di sini ada predict cluster untuk memprediksi cluster pada data baru, menghitung membership baru terhadap centroid yang sudah ada. Nah, di sini kita coba algoritmanya dan kita akan mengeprint fungsi FCM berhasil didefinisikan jika benar. Nah, di sini benar ya, jadi di print hasilnya. Nah, ketiga ada load dan pre-processing data. Di sini kita mengeload data CSV-nya yaitu Chamins CSV dengan data kita membuat data shape-nya, kolomnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk data shape-nya yaitu 569 dan kolomnya itu 30. Nah, di sini lanjut ke hapus kolom non numerik. Nah, di sini ada
dua kolom non-numerik yaitu ID dan diagnosis. Jadi ini tidak diperlukan, jadi kita hapus saja. Lanjut, ini dikonversi ke NumPy array. Lalu menggunakan min max color untuk normalisasi. Normalisasi min max color-nya itu tadi menggunakan sklearn preprocessing. Di sini bisa diketahui sebelumnya itu di Chemins di CSV-nya itu ada 32 kolom. Setelah dilakukan preprocessing dan cleaning, kolomnya menjadi 30. Bisa dilihat di sini kolomnya tidak ada yang namanya ID dan diagnosis. Lanjut. Selanjutnya, di sini ada 10 data pertama X, yaitu menampilkan contoh 10 baris awal data yang merupakan melihat bentuk skala fitur sebelum diproses. Di sini bisa dilihat error semua. Nah, di paling bawah di sini ada nilai unik data. Nilai unik data itu menampilkan nilai-nilai unik pada tiap fitur untuk mengecek variasi, anomali, dan kebutuhan normalisasinya. Selanjutnya ada split data menjadi training dan testing. Data yang awalnya 30 di split menjadi 2. Jadi half, sama rata. Jadi untuk trainingnya ada 15 kolom dan untuk testingnya ada 15 kolom juga. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya di sini ada training fuzzy Chemins pada dataset A. And clusternya itu 2. Jadi clusternya kita cuma ada 2. And fuzziness-nya 2. Nah, di sini menggunakan fuzzy Chemins XA. XA ini dari sini, yaitu mengambil dataset trainingnya, koma n clustering sama dengan n cluster yang berarti 2, m sama dengan m fuzziness yang berarti 2.0 dan max iterasinya 200. Nah, hard clustering mengambil cluster dengan membership tertinggi, cluster A, np argmax dengan UA aksisnya 1. Bisa dilihat di bawah sini. Centroidnya. Nah, dilihat di bawah sini distribusi cluster A yaitu cluster A memiliki 143 data yang merupakan bagian dari cluster 0 dan 141 yang merupakan bagian dari cluster 1. Fuzzy Chemins dijalankan untuk membagi data ke dalam 2 kelompok berdasarkan kemiripan fiturnya. Konvergen pada iterasi 28. Algoritma berhenti setelah 28 iterasi karena perubahan nilai membership sudah sangat kecil. Di sini centroidnya ada 2 vektor centroid menunjukkan posisi pusat masing-masing cluster setelah proses pelatihan selesai. Selanjutnya ada prediksi cluster pada dataset B dan centroidnya. Pertama, untuk prediksi cluster dan membership pada B. Ini seperti yang di atas, mirip, hanya dibedakan dengan meload ini datanya menggunakan data yang half, yaitu yang ini.
yang dataset testing. Bisa dilihat perbedaannya. Di sini centroidnya juga sama, ada 2. Centroid 0 dan 1. Karena di sini kita menggunakan N clusternya sama seperti yang sebelumnya, N clusternya 2. Untuk distribusi cluster B, cluster 0 memiliki 85 data dan cluster 1 memiliki 200 data. Selanjutnya ke radius min. Nah, di sini menampilkan 5 baris pertama dari dataset hasil normalisasi untuk memberikan gambaran awal nilai fitur. Nah, hasil ini describe jumlah pada tiap fiturnya itu 284 data. Di sini ada min juga. Sebentar. Nah, ini untuk minnya. Bisa dilihat ini ada min. Min itu rata-rata nilai tiap fitur setelah normalisasi berada antara 0 sampai 1. STD yang ini menunjukkan tingkat variasi keragaman tiap fitur dalam dataset. Di sini ada min dan max. Rentang nilai data ini yang paling minimum atau paling kecilnya, dan ini paling maksimal atau paling besar ya. Jadi di sini semua kolom memiliki tipe float 64, menunjukkan bahwa seluruh fitur berupa nilai numerik kontinu yang siap digunakan untuk algoritma clustering. Sini bisa dilihat di sini float 64 semua. Jadi semua datanya itu siap untuk clustering. Nah, lanjut di sini ada DFB. Di sini bedanya kalau yang di atas ini tuh DFA. Jadi data frame untuk data A yang merupakan data training dan data B yang merupakan data testing. Sini bisa dilihat perbedaannya. Untuk datanya di sini ada 285 memiliki min yang berbeda. Maxnya itu dari 99 dan minnya 0,00. Dan ini sama float 64 semua. Jadi semua datanya sangat siap untuk di clustering. Lanjut ke centroid. Centroid sendiri ada 2 centroid, yaitu centroid 0 dan centroid 1. Kedua centroid memiliki nilai fitur yang hampir identik, menunjukkan bahwa pola rata-rata antar cluster sangat mirip. Sini bisa dilihat. Bisa dilihat ini jarak antar centroidnya ini sangat mirip ya. Setiap angka pada centroid menggambarkan posisi rata-rata cluster tiap fitur setelah normalisasi. Nah, untuk jarak antar cluster menunjukkan bahwa kedua centroid sangat berdekatan, hampir tidak ada perbedaan berarti antara clusternya. Bisa dilihat di sini. Ini sangat besar nilainya, sangat kecil nilainya, sehingga sulit dibedakan. Nah, lanjut ke PD series. Nah, ini adalah fungsi untuk mengetahui berapa banyak anggota cluster 0 dan 1. Diketahui di sini
Anggota klaster 0 itu sebanyak 143 dan anggota klaster 1 yaitu 141. Jadi di sini saya akan melanjut untuk menjelaskan tampilan dari membership 10 sampel pertama. Jadi di sel ini tujuannya untuk menjalankan algoritma FCM untuk mendapatkan centroid dan juga membership dari matriks itu sendiri. Lalu menampilkan 10 nilai membership pertama dan juga menampilkan visualisasi klaster menggunakan scatter plot. Nah, yang pertama di sini saya pakai library NumPy, lalu menjalankan FCM untuk dataset yang A. Di sini ada CA, ada UA. Di mana untuk yang CA ini untuk centroid hasil clustering dataset yang A. Sedangkan untuk UA sendiri, ini untuk matriks membership, probabilitas tiap sampel terhadap cluster tertentu. Nah, di sini juga ada for i in range. Bagian ini untuk menampilkan 10 sampel pertama untuk melihat seberapa kuat tiap sampel masuk ke klaster 0 ataupun 1. Nah, di sini yang terlihat yaitu konvergen pada iterasi 30, yang artinya algoritma ini berhenti setelah 30 iterasi. Ini berlaku untuk dataset yang A. Nah, contohnya sampel 0 ini memiliki 43,30% kemungkinan di klaster 0 dan juga misalnya 56,7 di klaster 1. Nah, karena probabilitasnya ini tidak absolut, menunjukkan bahwa ciri khas dari fuzzy clustering ini bukan yang bersifat kris seperti K-means. Seperti itu. Lalu di sini juga ada CBUB. Ini sama seperti dataset A tadi. Lalu lanjut yaitu visualisasinya. Ini ada labels segala macam sampai bawah. Ini untuk memilih klaster dengan membership terbesar untuk visualisasinya. Nah, di scatter plot ini menampilkan yang pertama itu titik data, warnanya sesuai klaster, dan juga centroid yang ditandai dengan X merah ini. Nah, kenapa ini hanya terdapat ada satu? Karena centroidnya ini hanya memakai dua fitur pertama, sedangkan hasil clustering FCM ini dihitung pada 33 fitur, sehingga dua centroid tersebut memiliki posisi yang sangat dekat dan terlihat seperti satu titik setelah centroidnya ini diproyeksikan ke PCA. Maaf, jadi kalau nanti diproyeksikan ke PCA, maka nanti bisa terlihat lebih terpisah. Seperti itu. Lalu yang ini untuk mengambil kolom numerik dari data A dan B. Nah, untuk data aslinya ini sebenarnya ada ID, kolom ID dan juga diagnosis. Namun untuk dua kolom tersebut dihilangkan karena tentunya tidak dibutuhkan dalam melakukan clustering. Dan selanjutnya ini untuk menyimpan kolom membership. Jadi setelah dilakukan proses-proses sebelumnya tadi, kolom membership ini akan disimpan di kolom baru. Contohnya seperti di yang dataset training. Ini bisa dilihat bahwa ada kolom tambahan, yaitu membership untuk cluster 0 dan juga membership untuk cluster 1. Nah, lanjut kita ke visualisasi membership dari 10 sampel tadi. Jadi di sini ada UA samples to show. Ini itu untuk mengambil nilai membership untuk cluster ke I. Nah, lalu ada PLT plot. Ini untuk menggambar garis membership untuk tiap klasternya. Nah, grafik ini membantu untuk melihat apakah tiap data lebih dominan ke klaster 0 atau ke klaster 1. Nah, dari yang terlihat di sini,
nilai membership-nya ini untuk semua sampel itu sama, yaitu 0,5 untuk klaster 0 dan juga 0,5 untuk klaster 1. Grafiknya ini terlihat datar karena memang tidak ada variasi antar sampelnya tadi. Jadi, grafik ini tuh menunjukkan bahwa dataset training tidak memiliki pemisahan klaster yang jelas memang dari datasetnya itu sendiri, sehingga algoritma ini memberikan semua sampel membership seimbang, yaitu 0,5 dan 0,5 antara kedua klaster. Sehingga dengan kata lain, model tidak bisa menentukan data masuk klaster mana karena memang tidak ada perbedaan yang signifikan dalam datanya itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada heat map. Nah, kode ini tuh digunakan untuk visualisasi tingkat keanggotaan atau membership dalam bentuk heat map supaya pola klasternya lebih mudah dilihat. Ini ada U1 norm dan UB norm, yaitu untuk hasil normalisasi membership supaya warnanya ini lebih kontras. Lalu juga ada SNS heat map, ini untuk menampilkan visual intensitas keanggotaan tiap data terhadap tiap klaster. Nah, dari output yang dihasilkan, jadi sumbu Y ini untuk indeks sampel, yaitu kita ambil 50 data pertama. Dan sumbu X-nya, ini klaster, yaitu kita menggunakan klaster 0 dan klaster 1. Lalu ada warna gelap atau biru pekat, ini untuk tingkat membership yang tinggi. Dan warna terang atau kuning, ini untuk membership yang rendah. Nah, karena warna pada heatmap ini tidak sepenuhnya terpisah, terang gelapnya ini secara tegas, maka dari sini menunjukkan bahwa banyak data yang memiliki nilai membership yang mirip untuk kedua klaster tersebut. Yang artinya memang masih tumpang tindih sehingga belum terlalu kuat, seperti itu. Lalu kita lanjut yang terakhir yaitu visualisasi clustering dengan PCA-nya. Jadi pada bagian kode ini digunakan untuk mengubah data berdimensi besar, yaitu kita tadi menggunakan 33 fitur menjadi 2 dimensi menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, supaya hasil clustering ini bisa divisualisasikan dalam grafik scatter plot. Di sini ada PCA and Components 2, artinya mengubah data menjadi dua sumbu utama, yaitu PC1 dan PC2. Lalu ada Fit Transform. Nah, Fit Transform ini dipakai untuk dataset yang training. Nah, yang Transform sendiri dipakai untuk testing agar tetap pakai model PCA yang sama. Nah, di dalam outputnya ini terlihat bahwa setiap titik ini memiliki satu sampel data. Nah, warna ini menunjukkan klaster hasil fuzzy chemisnya. Nah, untuk disclaimer dulu, PCA ini hanya untuk visualisasi, bukan untuk clusteringnya. Yang bisa dilihat di sini dari grafik yang muncul, titik-titik ini terlihat terpisah menjadi dua kelompok yang cukup jelas. Hal ini menunjukkan bahwa FCM berhasil memisahkan data menjadi dua klaster berdasarkan pola fiturnya. Jadi semakin terpisah kelompoknya, maka akan semakin baik pula kualitas clusteringnya. Berbeda seperti tadi sebelum dilakukan PCA, hasilnya kan masih bertumpukan. Setelah dilakukan PCA ini hasilnya bisa lebih bagus atau lebih terpisah. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari kelompok saya. Sebelumnya saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.